Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Wah, selalu semangat dan juga harus tetap kita harus tetap beraktivitas tentunya dan jangan sampai kita malas-malesan. Apalagi kalau hari ini bersama saya kita akan berbincang di Bincang Lifestyle tentunya. Temanya sangat menarik sekali nih pemirsa untuk menemani Anda di rumah ya. Kalau kita berbicara tentang anak muda, ini anak muda sekarang khususnya nih generasi Z dan juga milenial ini harus bisa berdaya ya, harus memaksimalkan potensi yang ada dalam diri sendiri gitu. Beda mungkin dengan beberapa tahun yang lalu ya, mungkin ada yang fokus di dunia pendidikan saja. Tapi kalau sekarang benar-benar semua segmen ini juga memang harus dikuasai oleh generasi muda, generasi Z dan juga milenial. Salah satunya ini juga melalui ajang-ajang pemilihan untuk bisa berprestasi, menyalurkan bakat dan juga potensi kita. Nah, di sini saya akan berbincang bersama narasumber saya, sudah ada Bujang Palembang. Wah, ini kita mau perkenalkan dulu ya. Ada Bujang Palembang tahun 2024, Leo Putraloka. Halo Leo, halo, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, masih anget banget nih pemirsa ya, baru terpilih sebagai Bujang Palembang tahun 2024. Selamat dulu ya Leo ya, juara 1. Dan nanti juga kita masih menantikan kehadiran satu lagi tamu saya hari ini di Bincang Lifestyle, yaitu Gadis Palembang 2024. Tapi sebelumnya saya mau berbincang dulu dengan Leo nih. Tema kita hari ini sangat menarik pemirsa. Sebagai generasi muda tentunya harus tadi ya bisa berdaya dan juga punya potensi yang maksimal. Tema kita hari ini yaitu Bright Minds, Bold Personalities. Nah, hari ini tema ini yang akan saya tanyakan langsung ke narasumber kita nih. Saya mungkin mau ngobrol dulu ke Leo nih ya. Leo, mungkin sebelum kita bahas temanya lebih jauh gitu, mau tahu dulu deh, pemirsa di rumah juga pasti mau tahu nih, pengalaman Leo selama kemarin ikut pemilihan Bujang Gadis Palembang gitu. Boleh dong diceritain dari awal sampai akhirnya terpilih. Oke, sebelumnya izin perkenalan Kak ya. Perkenalkan, nama saya Leo Putraloka, akrab disapa Leo, dan saya mahasiswa aktif semester 4 di jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya Kak. Waduh, anak-anak Unsri nih. Anak-anak Unsri. Teman-teman kamu nih. Jadi kemarin tuh sempat ikut pageant juga di Unsri Kak, pemilihan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya. Ya awalnya tuh nggak mau ikut kenal pageant Kak ya, tapi banyak teman-teman tuh kayak ngedukung, ayo ikut aja gitu. Ya udah, awalnya coba di Bujang Gadis Unsri kan. Coba di Bujang Gadis Unsri, terus ya alhamdulillah kemarin tuh sempat dapat predikat Bujang gitu Kak. Terus kemarin tuh kan di coach BGU itu katanya dia menyarankan untuk coba deh ikut BGP gitu. Terus dia bilang katanya nanti aja ngejar predikat pertama kayak itu, yang penting masuk dulu deh. Terus ya di situ dia tuh pikir kayak, oh ya udah yang penting dapat ilmunya dulu deh, relasi gitu enggak. Jadi ya udah beraniin daftar. Terus ya alhamdulillah kemarin tuh masuk di semifinal, dan udah semifinal tuh baru mulai serius kayak kayaknya harus bisa gitu. Terus ya kemarin alhamdulillah di tanggal 9 kemarin grand finalnya dapat predikat utama gitu. Wah, dapat predikat Bujang Palembang ya benar. tahun 2024. Itu artinya kan kamu sekarang masih kuliah nih ya, masih kuliah tadi semester 4. Terus juga sebelumnya tuh sempat ikut di Bujang Gadis Unsri ya, Bujang Gadis Unsri, lalu akhirnya ikut Bujang Gadis Palembang. Kan awalnya kamu nothing tulus ya, artinya maksudnya ya udahlah mau menang mau enggak, yang penting aku ikut dulu nih, yang penting Leo ikut dulu. Nah, apa yang membuat Leo akhirnya, wah aku harus punya target nih gitu di Bujang Gadis Palembang ini, aku harus minimal bisa jadi juara nih gitu. Apa tuh yang awalnya bikin tiba-tiba kamu jadi tertarik dan pengen gitu punya target yang jauh nih? Oke. Kemarin tuh mikirnya kayak gini Kak, kalau awalnya tuh kan ngejalaninnya cuma enjoy aja ya Kak ya, enjoy kayak oh ya udah enjoy aja lah, mau dapat apapun nggak apa-apa lah. Tapi kayak lama-lama tuh mikir kalau usahanya mau besar ya kalau hasilnya mau besar usahanya juga harus besar kan Kak. Jadi kayak mikir kalau misalnya cuma sekedar nggak dapat apa-apa ya kayaknya dapat capek aja gitu Kak. Jadi kayak tanamkan diri dalam diri tuh kan kayak oh ya udah kayaknya harus menang kayak gitu. Ya walaupun emang pengennya menang ya, tapi di sisi lain kan pengennya dapat ilmu juga, relasi seperti itu Kak. Jadi ada dorongan terhadap diri itu pengen ya udah harus menang gitu. Jadi motivasinya justru didapat
selama proses ikut pemilihan ya gitu kan. Nah ini biasanya itu kalau ikut ajang pemilihan Bujang Gadis Palembang itu step by stepnya cukup panjang nih. Agak berbeda dengan pemilihan-pemilihan yang lain juga ya Leo ya. Misalnya dari tes-tesnya itu kan ada banyak sekali. Nah kalau dari prosesnya itu gitu, baik dari tes tertulis lalu wawancara, apa sih yang paling membuat Leo pada saat itu excited banget nih? Kalau itu ya Kak ya, kalau tes itu yang pastinya ya awal itu excited karena banyak teman kayak wah ternyata lingkungan di Palembang itu lebih luas, terus tuh mahasiswa lain tuh lebih pinter gitu kan Kak, ada yang lebih ganteng, lebih cantik kayak awalnya tuh kayak wah kayaknya bisa nih dapat teman baru, kayak excited gitu. Terus juga selama pemilihan kemarin tuh banyak dapat ilmu kayak public speaking gitu Kak, banyak pemateri-pemateri yang benar-benar ngasih materinya yang bagus gitu. Terus tuh banyak juga kenalan dan alumni-alumni dari BGP gitu Kak. Oke, jadi justru di situ yang bikin excited karena tadi ya materi-materi yang didapatkan itu kan pembekalan seperti itu, lalu juga bisa kenal-kenal, punya relasi baru ya, senior-senior, teman-teman seperjuangan lah yang sama-sama ikut gitu kan ya. Nah ini banyak juga nih pemirsa di rumah yang mau tahu nih kalau misalnya tes pada saat itu gitu kan. Ini sebenarnya kayak gimana sih tes di Bujang Gadis Palembang gitu yang dilakuin atau yang dihadapin sama Leo dan juga teman-teman pada saat itu? Kalau masalah tes itu yang pertama kali itu kita ada tes tertulis Kak. Yang itu kalau nggak salah 100 soal. Dan itu banyak materinya. 100 ya? Iya. Wah lumayan tuh ya, udah kayak ujian nasional. Ada materinya ya ada materi bahasa Inggris, kebudayaan, pengetahuan umum gitu. Nah setelah dari besoknya itu ada interview kan. 2 hari itu tes awal. Jadi besoknya ada pengumuman, langsung masuk semifinal gitu. Nah di semifinal itu kan ada pra-karantina semi Kak. Nah di pra-karantina itu kita tuh sebenarnya tesnya tuh bukan cuma tes tertulis interview Kak. Jadi dari pagi kita datang itu udah dites itu. Oh ya? Tes apa tuh pagi-pagi? Kalau itu sih kriteria penelitiannya kan ya. Tapi yang sepengetahuan lu sih kita tuh gerak-gerik kita tuh dites Kak. Seperti etika, keaktifan gitu. Jadi benar-benar dari awal prakarantina sampai akhir itu benar-benar dites Kak. Jadi dari seluruhnya, dari pakaian lah, dari etika, gerak-gerik segala macam gitu Kak. Jadi tesnya tuh banyak sih. Oke, nah pas di semifinal nih yang menarik juga ya. Semifinal ini biasanya tesnya itu adalah dengan mempromosikan wisata ya, wisata yang ada di Kota Palembang. Pada saat itu Leo mempromosikan apa? Pada saat itu Leo mempromosikan Sungai Musi. Sungai Musi. Masih ingat nggak gimana caranya Leo pada saat promosi? Kayaknya dikit aja gitu. Kemarin tuh pakai pantun. Oh gimana tuh pantunnya? Pantunnya tuh cuko dak becuko tengah dua, Sungai Musi punya kita, payo kita rawat sama-sama. Wah, gitu. Cuko dak becuko tengah dua, Sungai Musi punya kita, mari kita rawat sama-sama gitu kan. Nah itu pada saat itu kan artinya kita kan nggak bisa memilih ya, awalnya kita nggak bisa memilih ya Leo ya, kita mau pilih objek wisata apa sih untuk diperkenalkan. Artinya di situ pada saat semifinal pun kalian sudah harus mengetahui dan memahami objek-objek wisata. Iya benar Kak, emang benar-benar kita tuh harus paham dulu wisata di Palembang ini ada berapa gitu kan. Terus tuh ada kalau sepengetahuan ini kan orang ini banyak tahu cuman yang kayak Monpera, ada Ampera, Sungai Musi, BKB. Padahal itu banyak Kak, ada kayak makam-makam gitu kan, ada kuliner seperti itu Kak. Jadi benar-benar kami kemarin tuh harus dituntut harus paham dengan seluruh wisata yang ada di Kota Palembang. Betul, apalagi kan kalau slogannya Palembang Darussalam, jadi tidak hanya mengangkat wisata yang mungkin yang sudah dikenal oleh masyarakat aja, tapi ada wisata religi gitu ya, ada wisata kuliner juga tadi gitu. Nah pada saat kalian sepanjang pengalaman ikut Bujang Gadis Palembang ini, apakah materi-materi khusus juga misalnya diterima khususnya ini berkaitan dengan kebudayaan atau tentang pariwisata di Kota Palembang sendiri? Kalau materi itu ada sih Kak. Kemarin tuh ada beberapa materi tentang kuliner yang ada di Kota Palembang. Jadi benar-benar kemarin tuh dikenalin kayak ada makanan lempok gitu Kak, terus ada Shanghai, ada gandus. Itu benar-benar kami tuh dikenalin bahwasanya di Palembang ini banyak makanan khas gitu, bukan cuma sekedar pempek doang gitu. Kan orang sekarang kan banyak kenalnya cuma pempek gitu Kak. Sama kemarin tuh benar-benar kami tuh kunjungan ke kampung kreatif gitu. Apa itu kunjungan kampung kreatif? Kemarin tuh di Desa Quran Kak.
Desa Quran. Jadi Desa Quran ini mereka tuh memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang berkebutuhan gitu Kak. Yang mungkin mereka belum mencukupi untuk menggapai pendidikan. Jadi mereka menyediakan akses untuk anak-anak tersebut. Dan untuk pembayarannya juga pembayarannya memakai kayak mereka tuh pakai sampah gitu Kak. Sampah organik gitu. Nanti dari pembayaran mereka itu dijadikan pupuk. Seperti itu Kak. Oh, jadi dari sampah organik terus dijadikan pupuk itu artinya punya manfaat yang luar biasa gitu ya. Dan kalian ikut prosesnya pada saat itu? Kalau kami kemarin cuma ngelakuin kunjungan aja sih Kak. Tapi dikenalkan bahwasanya ini pupuknya gitu yang hasil dari pembayaran mereka. Terus dikenalin fasilitasnya, ada ruang kelas, ada musolanya juga, bersih kemarin seperti itu. Oke, wah ini pengalaman yang tidak bisa kita peroleh kalau misalnya kita nggak ikut Bujang Gadis nih ya, gitu kan. Artinya kita diperkenalkan lebih dalam lagi. Oke, ini kita baru ngobrol-ngobrol sama Leo baru sebentar, tapi udah kehadiran juga ini ada teman kita. Langsung saja nih narasumber yang kedua saya mau invite dulu ada Sabrina Anastasia, Gadis Palembang 2024. Halo. Kak. Apa kabar? Waalaikumsalam. Boleh silakan duduk di situ. Makasih Kak. Sabrina Anastasia, panggilannya Tasya. Oke, Tasya nih. Tasya mungkin tadi di Palembang sekarang udah mulai macet ya, jam-jam padat macet ya. Banget, Kak. Macet banget ya. Jadi tapi terima kasih juga nih sebelumnya Tasya udah berkenan hadir. Tadi baru ngobrol-ngobrol juga nih Tasya sama Leo tentang pengalaman ya, sharing-sharing. Ini kalau sekarang udah ada Tasya, saya juga tertarik jadinya gitu. Kalau pengalaman Tasya pada saat ikut Bujang Gadis tuh seperti apa sih gitu? Boleh dong diceritain? Boleh Kak. Jadi pengalaman Tasya tuh yang pastinya tuh seru banget Kak. Karena kan Tasya tuh bisa belajar sejarah, terutama tuh pariwisata. Jujur aja Tasya tuh awalnya belum banyak kenal pariwisata yang ada di kota Palembang Kak. Jadi semenjak Tasya join di Bujang Gadis Palembang, alhamdulillahnya itu jadi kenal banget tuh sama kayak sejarahnya tentang pariwisata tersebut, kulinernya. Seperti yang kemarin itu kami ada ke ke museum Kak. Jadi kami tuh mengenal ruang lingkup di sana. Jadi semuanya tuh dikenalkan sama tour guide-nya kayak gitu Kak. Sejarah-sejarahnya Palembang itu juga kan tugas kita ya untuk bisa tahu, karena nanti tugasnya Bujang Gadis Palembang ini yang harus mempromosikan pariwisata kota Palembang. Nah, Sabrina ini aktivitasnya kalau sekarang sebagai mahasiswi di Politeknik Negeri Sriwijaya Kak. Oh, semester berapa nih? Semester akhir Kak. Semester akhir, semester 6. Wah, ini dua mahasiswa yang berprestasi sekarang jadi tamu saya nih pemirsa saya di Bincang Lifestyle. Pastinya bangga juga nih karena ngelihat kan sekarang anak-anak muda artinya kan harus berdaya gitu ya, harus berdaya, harus bisa memaksimalkan potensi diri gitu. Sama seperti yang kalian lakukan yaitu ikut Bujang Gadis Palembang ini. Nah, kalau Sabrina sendiri pada saat proses ikut Bujang Gadis Palembang dari awal pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu, momen apa sih yang nggak bisa Sabrina lupakan dalam pemilihan Bujang Gadis Palembang? Momen tampil bakat sih Kak. Kenapa? Karena untuk tampil bakat itu kan menyiapkan bakat tuh susah Kak, karena untuk mencari potensi, untuk menggali potensi yang ada di diri itu kan harus benar-benar kita gali Kak. Jadi kebetulan kemarin dari situ bakatnya itu pencak silat bela diri, yang dimana itu terakhir Tasya tekuni itu pas SMP Kak. Oh terakhir SMP. Jadi Tasya gali-gali kembali kan untuk pencak silatnya, alhamdulillah Tasya bisa berhasil menampilkan bakat lagi. Oke, wah. Kalau Leo kemarin bakatnya apa nih berarti? Sama Kak. Sama? Oh jadi kalian kolaborasi ya Pak? Atau saling bertarung? Enggak ya? Satu-satu. Satu-satu ya? Kemarin tuh sempat ada atraksi dikit sih Kak. Atraksinya pecahin genteng. Oh pecahin genteng ya, masih normal ya, bukan pecahin panggung ya. Tapi tangannya ada luka-luka dikit. Luka-luka dikit aman tapi ya gitu, namanya cowok kalau lagi bertarung, lagi show ya harus maksimal, betul gitu. Nah kalau dari Sabrina nih juga tadi pemirsa udah dengar cerita dari Leo gitu kan mengenai prosesnya, terus juga sharing-sharing pengalaman itu luar biasa sekali gitu. Nah kalau dari Sabrina sendiri gitu kan tadi momen gitu ya, momen yang tidak terlupakan. Nah tapi kalau dari sepanjang ini kan tesnya banyak ya, banyak banget yang harus disiapkan gitu, tidak hanya tidak hanya mental saja, fisik itu juga harus gitu dikuatkan. Kalau dari Sabrina sendiri bagaimana pada saat itu untuk mempersiapkan mental dan juga fisik supaya bisa tampil maksimal?
Kalau untuk Tasya sendiri itu dalam persiapan mental tuh Tasya harus percaya diri dulu Kak. Karena kan yang kita lihat tuh saingan Tasya tuh banyak Kak. Dari tinggi, yang good looking, good public speakingnya. Jadi untuk Tasya tuh lebih ke menyiapkan mental dan percaya diri. Dimana kan didorong banget tuh sama mama. Mama tuh sangat support Kak. Jadi itu jadi kayak ya, harapan orang tua tuh jadi sangat bermotivasi. Jadi itu yang sangat apa ya Kak buat kayak perasaan Tasya tuh harus bisa nih di sini. Jadi itu sih Kak sebenarnya. Oke, dorongan dari orang tua, iya, bener dari sih, keluarga, Kak. orang-orang terdekat ya supportnya. Bener, Kalau Kak. boleh tahu kemarin itu total peserta kalau Bujang berapa, Gadis berapa? Kalau total itu sekitar 200-an ya sih? Iya Kak, untuk 200. sudah di Dari 200-an orang, saya merinding nih. itu pas pemirsa ya, udah dari di 200 orang. pengumpulan berkas sih Kak. Kalau untuk pendaftar dari awal itu lebih dari 200. Dari pendaftarannya lebih dari 200. Iya, sekitar 200. Wah, artinya perjuangan banget ya untuk bisa menggapai posisi ataupun prestasi ini. Saya semakin tertarik juga nih untuk berbincang bersama Leo dan juga Tasya. Saya mau tahu sebenarnya kalau dari pemikirannya mereka, anak muda tuh sekarang harusnya seperti apa sih atau cara-caranya mereka untuk bisa menggapai prestasi, persiapannya apa saja, nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo karena kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing si mari kami joget mari kota biru menari bangkan jua bangkan jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI
kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Tema kita hari ini yaitu Bright Minds, Bold Personalities. Nah, narasumber saya nih ada Leo dan juga Sabrina, Bujang Gadis Palembang tahun 2024. Saya mungkin mau ke Leo lagi nih. Leo, ini kan pasti banyak ya yang mau tahu gitu kan. Persiapan sebenarnya, persiapan dalam artian ini kan tadi kita harus belajar juga ya, karena sekarang itu kan untuk pemilihan-pemilihan seperti ini sebenarnya dari dulu sih, dari dulu itu brain, beauty, behavior itu dibutuhkan gitu kan. I mean beauty itu bukan artinya cantik aja, tapi secara personalities itu harus baik ya, bukan cuman ganteng, bukannya ganteng atau cantik, tapi performance-nya itu maksimal gitu. Nah, apakah 3Bs ini di era sekarang gitu ya, kalian ikut Bujang Gadis Palembang tahun 2024, apakah masih relevan kira-kira? Nah, boleh nih dari Leo dulu. Oh iya, kalau masalah brain beauty tadi Kak ya, menurut Leo sih untuk sekarang sih mungkin masih ya diperlukan, karena bukan berarti kayak beauty tadi bukan cuma sekedar ganteng, cantik doang Kak. Jadi benar-benar kita tuh untuk anak-anak zaman sekarang tuh benar-benar dituntut untuk kita tuh good looking gitu Kak. Walaupun kita tuh ibaratnya apa, yang penting tuh isi otaknya gitu Kak. Jadi yang diperlukan sekarang tuh yang apa, otak kita, isi dari otak kita kayak apa, gimana cara kita membawa diri, gimana cara kita mempromosikan diri kita, personal branding gitu Kak. Jadi untuk sekarang tuh benar-benar kayak kita itu emang benar harus mempunyai apa, keterampilan sama pengetahuan dalam diri itu Kak. Jadi masih relevan ya kalau dari Leo sendiri. Nah, kalau dari Tasya mungkin mau menambahkan juga nih, apalagi kan khususnya sebagai perempuan yang biasanya tuh kita kalau sebagai perempuan ya ada stereotipnya kalau mau ikut ajang-ajang ya emang harus cantik gitu. Bener, Nah, sedangkan kan sebenarnya jadinya malah bikin orang tuh jadinya kayak mikir apakah emang harus cantik aja, padahal sebenarnya bukan itu poinnya, adalah kita harus good looking secara keseluruhan. Kalau dari Tasya gimana, silakan. Kalau dari Tasya benar sih Kak, kalau kata Leo, untuk penampilan itu sangat jadi nilai utama. Bukan cuma penampilan yang cantik, tapi untuk kerapian, percakapan yang bagus, dari sosial ini juga Kak, dari branding juga kan itu jadi penilaian orang juga Kak. Jadi itu sangat penting sih untuk dituntut jadi good looking tuh dari penampilannya rapi dulu. Secara keseluruhan Iya, keseluruhan. Nggak harus muka yang cantik, muka yang ganteng tuh enggak Kak. Jadi dari kita berpakaian yang rapi, yang sopan, itu sudah termasuk sih Kak untuk penilaian orang terhadap kita tuh. Oke, nah ada satu poin juga behavior gitu kan ya. Behavior yang seperti apa sih yang harus dipunyain sama Bujang Gadis Palembang gitu. Apalagi kan kita kan mau ketemu orang terus ya. Ketemunya juga tidak hanya mungkin teman-teman sebaya saja, tapi bisa juga dari ketemu wali kota. Lalu juga ya kan banyak sekali gitu ya pimpinan-pimpinan daerah yang memang nanti kita jumpai. Nah, behave yang seperti apa sih yang harus dipunya? Oh ya, kalau menurut Leo tuh Kak, kita tuh kan menjadi representasi Kak ya, menjadi icon lah, bisa memotivasi sama menginspirasi anak-anak muda yang di luar sana. Jadi kalau menurut itu behave itu tuh lebih ke mungkin tutur kata kita berbicara Kak, sama etika kita yang kayak kata Leo tadi itu kita benar-benar harus dituntut berperlakuan baik, sopan. Jadi kita tuh benar-benar dinilai orang tuh, oh ternyata orangnya ini kan, oh ternyata benar-benar orangnya sopan. Karena kan etika itu benar-benar penting kan Kak? Iya. Kalau menurut Leo karena etika itu nomor satu, ilmu di bawah. Jadi karena percuma kalau kita punya ilmu tapi etika kita nggak ada. Nah, betul. Iya, jadi kita benar-benar harus menumbuhkan etika kita terlebih dahulu Kak, baru ilmu. Karena kalau kita udah tahu cara beretika, ilmu itu pasti akan apa, menyampingi gitu. Benar. Jadi benar-benar kayak apa, harus menjaga tutur kata, sopan santun, sama senyum sapa salam juga sama orang-orang sekitar gitu. Bukan hanya sekedar sama orang-orang kita kenal aja Kak. Gitu tapi sih. sama siapapun yang kita nggak kenal pun juga kita harus sama ya, harus tetap jadi yang ramah. Apalagi Bujang Gadis Palembang itu kan duta pariwisata. Dutanya nih merepresentasikan gitu ya pemerintah gitu melalui kalian sebagai Bujang Gadis yang akan berhadapan langsung lah gitu. Nah, kalau dari dari Tasya nih, kalau ngomongin etika ini duduknya ayu banget ya, kalem, duduknya seperti itu. Apakah memang harus seperti itu ya untuk menjadi seorang gadis Palembang? Untuk iya Kak, harus sih kalau menurut Tasya. Karena kan juga sebagai penilaian orang. Jadi kita kalau dipandang orang, oh berarti seorang gadis Palembang itu elegan dan juga ramah, harus senyum terus. Nggak dituntut sih Kak. Setiap orang itu sepertinya baiknya emang harus senyum terus Kak. Karena lebih bisa melihat ketenangan diri, keramahan diri gitu Kak. Bisa dinilai dari orang juga sih menurut Tasya, dari senyum kita yang terus menyapa tuh Kak. Kalau menurut Leo gimana nih kalau untuk senyum? Nah tuh, gimana tuh? Kalau Dari tadi kan, sih Leo udah senyum-senyum terus ya. Masih Kak.
Nggak ya, kalau dalam agama kita kan senyum itu ibadah kan. Iya betul. Jadi benar-benar kayak kalau kita ibaratnya apa, masa kita ketemu orang kayak bangun. Iya benar. Kan nggak enak dilihat orang. Jadi benar-benar kita tuh harus senyum walaupun capek, tapi kita tuh harus memberikan yang terbaik sama orang lain gitu. Supaya first impressionnya orang begitu lihat kita tuh langsung yang baik gitu. Karena kalau saya setuju juga sih sama Leo, kalau misalnya ilmu itu ya kalau nggak ada etika bakalan susah gitu kan. Kalau kita ketemu sama orang pertama kali kan kita bukan lihat berapa IPK-nya gitu ya. Mungkin kan kita mau lihat dulu nih sebenarnya gimana sih etikanya, attitude-nya gitu. Nah, mungkin balik lagi ke Tasya nih. Tasya kalau dalam ini kan prepare-nya kan tadi banyak ya seperti itu. Leo tadi di awal sempat cerita bahwa ada tes tertulis, tes terus lalu juga wawancara, semifinalnya pun juga promosi gitu. Itu dari awal memang Tasya sudah tahu kan pasti proses-proses itu. Artinya Tasya di situ juga harus belajar. Iya, mempersiapkan materi juga. Iya, materi tentang pariwisata Kak. Lebih mendalami sih Kak. Karena kan pasti pertanyaan gak jauh dari pariwisata sama sejarah dan kuliner dari Kota Palembang. Makanya Tasya tuh lebih mendalami ke sana sih Kak ilmunya. Jadi karena sudah tahu ya Bujang Gadis Palembang Duta Pariwisata tadi, jadi memperdalam khususnya di pariwisatanya seperti itu. Nah, ini kalau pada saat selama pemilihan tadi ya rangkaian yang panjang ini kan pasti dilihat semuanya tadi ya gerak-geriknya apa segala macam. Artinya itu kan kita bukan yang memalsukan ya artinya, tapi kita membangun image kita gitu. Tadi aku tertarik juga nih, Tasya sempat bilang personal branding gitu. Emang sebenarnya personal branding sepenting apa sih untuk Tasya sendiri? Kalau untuk Tasya sendiri, personal branding itu dari kita membangun value yang ada di diri kita sih Kak. Mulai dari sosial media, dari pertemanan kita, lingkungan kita Kak. Kalau menurut Tasya dari situ sih Kak, untuk Tasya meningkatkan branding yang ada pada diri Tasya. Dan itu artinya sekarang pun juga kamu terus membangun branding itu? Iya Kak, benar Kak. Ditambah lagi ya memegang tanggung jawab seperti ini, pastinya Tasya akan terus menaikkan value yang ada pada diri Tasya. Oke, jadi harus menambah value-nya karena supaya ini kan anak-anak muda sekarang nih yang di layar kaca Anda pemirsa ya, ini yang menjadi inspirasinya anak muda. Diharapkan kita bisa seperti itu ya, bisa menginspirasi anak muda. Nah, kalau dari Leo sendiri nih gitu kan, kalau berbicara mengenai branding, itu kan branding juga termasuk ke dalam personality ya sekarang ya. Kayak sudah disatukan seperti itu, yang personality kita yang memang ditonjolkan itu harus yang positif seperti itu. Nah, kalau kamu sebagai Bujang Palembang, personality seperti apa sih yang mau kamu tunjukkan kepada masyarakat untuk menilai? Personal branding itu kan Kak, kalau menurut Leo tuh bagaimana cara kita menampilkan diri kita sama masyarakat. Banyak kayak apa di pemuda-pemudi ini kayak menghabiskan masa mudanya gitu dengan yang kayak hal yang nggak benar gitu. Jadi Leo di sini nih kayak bertujuan untuk membangun personal branding diri Leo tuh kayak mengikuti acara ini, mengikuti acara itu, join sini, join situ. Jadi benar-benar hasilnya tuh banyak Kak. Karena kan kalau kita ngelakuin hal-hal yang baik, hasilnya juga pasti baik kan Kak. Jadi dari situ kayak Leo tuh benar-benar harus memasarkan diri Leo tuh kepada orang-orang bahwasanya Leo tuh bisa menjadi contoh gitu Kak. Leo bisa menjadi contoh. Iya benar. Minimal contoh teman-teman dulu gitu ya. Iya sih, benar. Minimal kita bisa menginspirasi teman-teman terdekat dulu, terus juga mungkin keluarga, seperti itu adik ataupun kakak. Nah, kalau Leo nih sebelumnya ikut Bujang Gadis, apakah juga pernah mengikuti misalnya entah organisasi sebelumnya atau lain sebagainya? Artinya untuk menunjukkan bahwa ternyata anak muda sekarang memang harus aktif loh gitu. Kalau dari Leo itu sempat ngikut juga di himpunan mahasiswa kan. Di jurusan itu IMEPA, Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Jadi benar-benar Leo tuh dari SMA Kak. Orangnya emang suka berorganisasi. Oh iya, udah ikut OSIS ya kalau SMA? Iya, SMA nggak join OSIS sih. SMP join OSIS. Iya. Tapi kalau di SMA kemarin tuh Leo joinnya Pramuka. Oh, anak Pramuka nih. Benar, kemarin tuh sempat juga kema mewakili Kota Palembang di Mursi Raus Utara. Jadi benar-benar Leo tuh tertarik untuk berorganisasi. Karena kan kalau kita berorganisasi itu Kak, dari pengalaman pribadi Kak ya, kita tuh benar-benar banyak dapat hal Kak. Seperti kayak teman, relasi, jaringan. Jadi menurut Leo tuh banyak ilmu-ilmu yang nggak didapati di kuliah gitu, di pendidikan. Ya walaupun pendidikan juga nomor satu kan Kak. Tapi kita juga di sela-sela itu kita tuh harus mencari beberapa relasi lain dari luar seperti itu. Jadi benar-benar ya Leo tuh emang suka berorganisasi Kak. Emang kamu basicnya suka berorganisasi ya, kelihatan juga ya pemirsa kalau ngobrol sama Leo orangnya supel juga nih. Nah kalau dari Tasya sendiri gimana nih? Apakah Tasya juga seorang yang aktif di luar dunia pendidikan, artinya juga join ke organisasi?
Tasya tuh mulai aktif organisasi tuh pas kuliah sih Kak, karena pas SMP SMA itu introvert Kak. Oh, introvert kamu Jadi sebenarnya. pas mulai nggak ekstrovert gitu sih Kak, tapi cuman lebih suka berorganisasi itu pas kuliah. Oke. Jadi pas kuliah tuh pernah ikut juga Bujang Gadis Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi di situ mulai belajar buat mengenal dunia kampus dan belajar juga untuk nggak introvert. Jadi kan ketemu sama teman-teman yang jiwanya itu ekstrovert Kak. Jadi ikut ke bawah-bawah jadi Kak. Oke. Jadi untuk mulai organisasi itu mulai kuliah sih Kak. Mulai kuliah tapi udah berasa juga ya manfaatnya ternyata Iya, melalui bener, organisasi. Kalau kita aktif justru soft skill kita tuh bisa terasah di Iya, situ bener, gitu Kak. kan ya. Nanti kita akan perdalam lagi nih perbincangan saya bersama Leo dan juga Tasya nih. Saya mau tahu nih sebenarnya kira-kira tips and trick mereka ya, khususnya untuk teman-teman di rumah generasi Z nih, kalau mau berprestasi juga harus seperti apa sih gitu? Apakah harus aktif atau plak-ketiplak nih sama kayak mereka atau kayak gimana? Tapi kita bahas di segmen berikutnya, tetap bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Kami, anak-anak Eva, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Saya mau lanjutkan lagi nih perbincangan saya dengan Leo dan juga Tasya di sini. Tadi kita udah bahas ya tentang sharing-sharing kalian selama pemilihan itu seperti apa. Lalu juga ternyata 3Bs atau Brain Beauty Behavior ini juga masih relevan gitu ya untuk sekarang gitu ya di tahun 2024 ini. Nah, kalau teman-teman di rumah nih sebenarnya pengen juga berprestasi seperti kalian gitu. Sebenarnya apa sih yang harus mungkin dipersiapkan? Ada juga mungkin yang dari nol sama sekali belum pernah ikut gitu. Kalau kayak Leo sama Tasya kan mungkin udah pernah ya, minimal startnya udah mulai
ada nih dari Bujang Gadis Palembang sendiri. Nah tapi kalau untuk teman-teman yang pengen mulai dari nol gitu, apa sih yang harus disiapkan? Kalau menurut Leo itu sebenarnya kita tuh harus percaya diri dulu Kak. Karena mungkin setiap bakat orang kan beda-beda nih. Tapi kalau menurut Leo kalau kita nggak ada percaya diri sama diri kita tuh kayak merasa kayak kayaknya aku nggak mampu deh. Kan kadang kita ngerasa gitu kan Kak. Jadi kalau untuk memulai sesuatu tuh kita tuh benar-benar harus kayak aku harus bisa nih, aku menang, aku yakin. Nah jadi kalau perasaan kayak itu tuh udah muncul sama diri kita tuh yakin kalau bahwasanya diri kita tuh bisa. Awalnya Leo juga ikut pageant juga pas Bujang Gadis main itu first time nggak? Itu benar-benar kayak nggak ada ilmu tentang pageant, pengetahuan pageant nggak tahu apa itu. Jadi benar-benar kayak ya udahlah, coba dulu aja. Kayaknya aku bisa, aku yakin. Jadi kita tuh harus benar-benar mendorong diri kita Kak, mensupport diri kita supaya kita tuh benar-benar kayak percaya diri, yakin sama diri kita. Jadi benar-benar kita tuh menurut itu percaya diri tuh nomor 1 sih, penting. Kuncinya ya, paling awal persiapannya itu adalah percaya diri. Benar. Kalau dari Tasya nih, Tasya kan juga ini kan Bujang Gadis Palembang, terus sebelumnya pernah ikut juga pemilihan serupa tapi di tingkat kampus gitu. Apa sih yang harus dipersiapkan pertama kali, khususnya mungkin teman-teman di rumah, pemirsa di rumah yang mau ikutan juga tapi belum punya basic, belum punya bekal apapun gitu? Kalau dari Tasya sih restu orang tua sih Kak. Restu orang tua, Masya Allah. Dorongan dari orang tua tuh berguna banget sih Kak. Karena itu jadi nilai utama banget buat Aisyah. Jadi kan kalau dari restu orang tua, dari harapan orang tua kan pasti ada, jadi termotivasi buat diri kita untuk menggapai apa yang mau kita tuju itu Kak. Sama juga mental sih Kak. Karena kita harus siap melihat teman-teman kita tuh saingan kita gimana itu kan. Banyak yang lebih dari kita, jadi kita tuh harus menyiapkan mental kita, gimana cara menyaingi mereka, gimana caranya untuk bisa menghadapi semua tes-tesnya nanti. Jadi itu dari Tasya cuman restu orang tua dan mental sih Kak. Restu orang tua, mental dan juga percaya diri gitu ya. Kalau kita gabungin nih gitu kan, apalagi ya tadi ya mungkin kalau seperti yang disampaikan oleh Tasya sendiri bahwa persaingan ini kan juga pasti ketat banget dari 200 sekian peserta, terus kalian akhirnya terpilih menjadi Bujang dan Gadis. Itu persaingannya tidak mudah, bukan persaingannya dalam artian bukan yang negatif ya. Kita harus tetap bertahan dengan persaingan yang positif, persaingan yang sehat, tapi disitulah sebenarnya ujiannya tuh semakin beratnya di situ. Nah, dari semua persaingan, dari semua perjuangan itu pemirsa, mereka sudah mendapatkan ya ini dia selempangnya. Saya pinjam dulu ya, mau tunjukin ke pemirsa nih. Selempang Bujang Palembang. Kalau ini Bujang nih punyanya Leo ya. Selempang Bujang Palembang. Boleh dong sambil dipakai nih Leo. Oh iya boleh. Sambil dipakai. Mungkin berdiri Kak ya? Oh boleh sambil berdiri. Aduh berasa nyelempangin Bujang dan Gadis nih. Kayak saya jurinya nih jadinya ya. Nah ini kalau punyanya Tasya. Nah punya Tasya. Wow. Oke, aduh, nah kalau udah berdiri, udah pakai selempang, makin kelihatan ya pemirsa ya, Bujang Gadisnya itu seperti ini gitu. Boleh nih, kalau dilihat ini kan kayak Tasya, terus juga Leo sendiri pakai baju, ini memang baju, ini kamu Belabolo ya? Bukan nggak? Apa nih? Baju nyebutnya? Dari apa ya nyebutnya? Kayak mungkin sama kayak Belabolo ya, tapi hampir mirip ya, hampir mirip kayak Belabolo ya. Itu memang biasanya Bujang Gadis itu pada pakainya kayak gini. Kalau untuk yang perempuan itu pakainya aksesoris, ada kalung, tapak jajo, pakai anting, bulan bintang, terus pakai gelang sempuru. Gelang sempuru bener ya nih. Boleh deh duduk dulu nih pemirsa ya. Kita ajak duduk lagi. Waduh, ini kalau udah berdiri berasa langsung auranya. Waduh, auranya langsung kemana-mana nih ya Bujang Gadis Palembang tahun 2024 ini. Ini perasaan kalian pakai ini ya. Ini saya jadi kayak flashback. Flashback dulu juga pernah seperti kalian. Waduh, beberapa tahun silam gitu ya pakai selempang yang sama gitu. Pada saat itu kalau saya merasakannya ya ini sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang luar biasa, pengalaman yang tidak akan dilupakan, bahkan sampai sekarang pun juga masih terbayang bagaimana prosesnya pada saat malam final. Kalau kalian sendiri, begitu kalian merasa menggunakan selempang ini gitu, apa sih yang kalian rasakan, bangganya seperti apa sih? Yang kalau dari Leo kayak yang pastinya kalau bangga tuh benar-benar bangga kayak. Tapi di balik rasa bangga itu tuh sebenarnya ada rasa beratnya Kak. Apa tuh beratnya? Karena kan 1 kilo nih, enggak ya, bukan itu ya? Bukan. Beratnya tuh kayak ini kan Bujang kan Kak. Kita tuh benar-benar harus mencontohkan yang baik. Kadang ada hal-hal yang kita nggak tanpa sadari tapi orang tuh sadar, orang ini salah tapi kita nggak tahu. Jadi menurut itu kayak benar-benar ini berat.
harus benar-benar menjadi contoh untuk orang lain gitu Kak. Jadi menurut itu walaupun bangga, tapi di sisi itu ada bener hal yang harus dijaga. Ada tanggung jawab iya, ya. benar tanggung jawabnya Kak, seperti itu. Jadi benar-benar berat sih. Mungkin kalau pemirsa di rumah ngelihatnya, oh ini bukan cuma sekedar pakai selempang aja gitu ya, bukan cuma sekedar ya udah jadi pemenang, jadi duta pariwisata aja pakai selempang Bujang Gadis, tapi ada poin yang jauh lebih bernilai lagi di balik itu dibanding selempang mereka sendiri, tapi ada tugas tanggung jawab mereka yang begitu besar juga ya, khususnya untuk bisa memperkenalkan, bisa meningkatkan pariwisata yang ada di Kota Palembang. Nah, kalau dari Tasya sendiri, gimana rasanya begitu menggunakan selempang ya menjadi seorang gadis Palembang, itu gimana toh? Kalau dari Tasya sendiri, yang pastinya itu bangga banget sih Kak, karena bisa dapat predikat ini, dimana yang semua orang tuh pengen Kak pastinya untuk ngedapetin ini. Terus juga sama kayak Leo tadi Kak, banyak tanggung jawabnya Kak, karena kan kami juga harus berkontribusi dari Dinas Pariwisata untuk semakin mengembangkan Dinas Pariwisata yang ada di Kota Palembang. Jadi menurut Tasya, untuk mengemban amanah ini sebenarnya berat sih, tapi bakal kami perjuangin demi ya pariwisata di Kota Palembang maju, dan juga sebagai duta pariwisata kami juga harus sangat membantu menaikkan branding pariwisata yang ada di Kota Palembang. Oke, meningkatkan jumlah ya atau pengunjungnya. Khususnya itu kan juga apalagi kalau sekarang kita lihat ini pengunjungnya Palembang yang harus kita tingkatkan tidak hanya yang lokal saja, tapi juga memang dari luar kota atau luar provinsi ini kita harapkan gitu bisa datang ke Palembang gitu kan ya. Nah, kalau dari kalian tadi kan tugasnya ini sudah mulai terasa nih. Ini apa namanya dari tanggal 9 Mei kemarin ya finalnya ya, tanggal 9 Mei kemarin finalnya. Sebenarnya ini dalam 1 tahun ke depan gitu ya. Tugasnya kalian tuh apa aja sih, bakal apa aja sih, kayak gimana sih tugasnya gitu, karena kan mungkin kalau pemirsa di rumah udah sering lihat oh ternyata dilibatkan dalam berbagai kegiatan kepemerintahan, tapi selain itu kan pasti ada lagi kegiatan kalian dan juga mungkin tanggung jawab lain gitu, seperti apa nih, mungkin dari Leo dulu. Kalau untuk tugas-tugas kayak yang pastinya untuk beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan yang kami itu ada undangan duti Kak, tugas duti mungkin di pemerintahan, di luar kota juga, di acara-acara terdekat kayak nanti kan ada festival Sriwijaya tuh. Iya, betul. Nah, jadi dari kami itu dikirim 1 pasang untuk duti di sana. Di mana itu? Di Monpera. Di Monpera. Iya, nanti tanggal 21 kan. 21. Jadi tugas kami itu bukan hanya sekedar duti juga Kak. Jadi kami itu benar-benar kayak harus bagaimana cara kami mempromosikan pariwisata di Kota Palembang, dan juga kemarin juga sempat ada tugas yang bahwasanya di mana kami itu harus buat konten. Bikin konten. Sekarang sosial media tuh udah luar biasa ya, jadi harus dimaksimalkan. Yang bahkan anak-anak kecil juga udah main sosmed kan Kak. Jadi kami tuh benar-benar kayak disuruh buat konten 1 bulan tuh 4 minimal. Kalau lebih ya nggak apa-apa, bagus dong. Iya. Ya, jadi kami tuh benar-benar harus memperkenalkan, harus membranding kota kita ini dulu Kak. Itu karena kan kayak kata Leo tadi kan orang-orang ini cuma taunya Ampera, Pempek, Monpera. Padahal di sisi lain tuh ada banyak gitu. Jadi benar-benar kami tuh harus mempromosikan itu Kak. Oke, wah jadi tugasnya berat juga nih, lumayan nih. Kalau Tasya, apakah sudah siap dengan berbagai tugas itu, Tasya? Kalau dari Tasya pribadi, siap nggak siap harus siap Kak. Karena gimana pun itu amanah buat kami sebagai duta pariwisata Kak. Jadi apapun pokoknya sekarang udah menjadi tanggung jawab ya. Jika nggak ada kata nggak siap sekarang, memang semuanya gitu harus siap gitu ya. Nah, kalau dari Tasya sendiri gitu ya, pada saat ini sekarang menjadi gadis Palembang gitu, apakah ada pressure tersendiri nih Tasya gitu, apalagi sebagai mahasiswa kan ya, kamu kan mahasiswa nih, kalian berdua mahasiswa gitu, masih kalau Tasya apalagi semester akhir nih gitu, gimana tuh caranya supaya balance antara waktu untuk pendidikan, terus juga tapi di satu sisi tanggung jawab dan juga amanah kamu ini juga bisa berjalan beriringan. Kalau dengan cara Tasya bagi waktu itu, Tasya lebih mendahulukan apa yang sudah Tasya pilih Kak. Jadi Tasya lebih, bukan Tasya meninggalkan kuliah tuh enggak Kak. Jadi tapi Tasya telah memilih ini untuk menjadi tanggung jawab Tasya, jadi Tasya lebih mengedepankan tanggung jawab Tasya di sini. Tapi namun untuk kuliah itu enggak Tasya tinggalin Kak. Jadi kan ada waktu-waktunya. Kebetulan untuk kuliah saat ini tuh cuma 3 hari Kak, dimana itu untuk menyusun skripsi aja Kak. Ya. Jadi bisa untuk mengatur waktu dengan baik.
Oke, jadi lebih mudah lah manajemen waktunya gitu kan ya, karena udah semester akhir tadi ya. Nah ini berbeda kalau dengan Leo. Leo ini masih padet nih jadwal kuliahnya nih Leo gitu ya. Gimana tuh caranya bagi waktunya? Kalau untuk sekarang kan kebetulan udah selesai kan Kak, udah UAS, jadi sekarang tuh udah libur ya, udah lumayan lama kan liburnya. Jadi kalau untuk sekarang sih enjoy aja ngejalanin organisasinya. Betul. Tapi kalaupun udah mulai kuliah, kan lo ini tipikal orangnya pelupa kan Kak ya, bener-bener kayak apa bahkan HP yang barang nomor 1 aja itu bisa lupa Kak. Waduh, jadi gimana nih handphonenya sekarang? Ada ya. Jadi kalau dari tips dari Leo tuh kayak Leo tuh mencatat dulu beberapa agenda, misal besok tuh ada di sini nih, besok ada di sini. Terus misalnya kuliah, Leo tuh harus memilih Kak, karena kalau kata ada pemateri di Janggaris Palembang itu kan Kak, kalau kita ngikut sesuatu tuh harus ada itu namanya pilihan, harus ada dikorbankan. Jadi itu tuh tergantung dari kita gimana kita ngadepinya. Tapi kalau menurut Leo sih yang pastinya pendidikan dulu sih Kak. Pendidikan nomor 1. Walaupun ya kita punya tanggung jawab, tapi mungkin selesaikan dulu pendidikannya. Selagi bisa izin ya mungkin izin di kuliah. Jadi pasti harus fleksibel, tapi juga tetap menjalankan tanggung jawab ya gitu kan. Tadi kalau misalnya namanya kita punya 2 pilihan, kita harus tahu yang prioritas yang mana gitu supaya semuanya bisa berjalan maksimal gitu. Kalau semuanya setengah-setengah sayang juga gitu kan ya. Kita masih ada 1 segmen lagi nih Leo dan juga Tasya, tapi pemirsa kami akan berbincang kembali di segmen berikutnya. Tetap bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara.
konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Lifestyle. Nah ini saya mau lanjut lagi ya berbincang dengan Tasya dan juga Leo. Mungkin saya mau ke Tasya dulu deh. Tasya, ini kalau ini kan kalian Bujang Gadis Palembang tahun 2024, artinya nanti akan mewakili Palembang dalam ajang Putra Putri Sriwijaya ya tahun 2025 berarti artinya. Ini kan 1 tahun panjang persiapannya. Kira-kira apa aja sih yang akan dilakukan? Kalau untuk Tasya sendiri sih Kak, meningkatkan branding Tasya dulu sih biar dinotis kan oleh pengurus dari yayasan. Kan itu kan ada penilaiannya juga Kak untuk lanjut ke Putra Putri Sriwijaya. Kalau dari Tasya pribadi tuh mau banget sih Kak untuk join ke sana karena lebih memperluas relasi Kak. Banyak dikenal juga sama orang dan juga banyak memperkenalkan lingkungan-lingkungan dari luar yang lainnya Kak. Teman-teman dari kota lain. Jadi kan Tasya dapat mengenal juga tuh gimana sejarah dari kota lain tuh Kak. Betul, karena tanggung jawabnya nanti jadi lebih besar lagi Kak, gitu kan lingkupnya ya di Sumatera Selatan seperti itu. Kalau dari Leo nih, apa yang akan dipersiapkan selama 1 tahun ke depan untuk bisa mewakili Palembang? Ya, kalau masa itu kayak yang pastinya banyak Kak, seperti apa mungkin mengasah lagi materi, terus tuh lebih mengenal, karena kan kalau Putra Putri Sriwijaya itu cakupannya lebih luas kan Kak, lebih luas bukan cuma di Palembang aja. Jadi benar-benar kayak lo tuh harus mengetahui dulu ada apa di Sumsel itu. Dan juga itu kan kalau di BGP itu kan kalau mau next PPS itu kan harus ada ada kriteria dari yayasan. Jadi penilaian lagi ya. Benar. Jadi benar-benar ya banyak sih yang dipersiapkan, mau ningkatkan value juga, terus tuh materi segala macam, jaringan. Gitu sih kalau dari Leo. Oke, jadi artinya ada persiapan gitu ya, baik dari kalian yang persiapkan secara pribadi maupun dari dinas dan juga yayasan seperti itu kan. Nah, kalau dari Leo nih, kalau Leo sendiri gitu kan, ini kan artinya kita sebagai anak muda, ini kan kalian masih belia ya, masih muda-muda sekali nih gitu kan, early 20s gitu ya, di awal 20-an. Kira-kira sebenarnya seberapa penting sih khususnya kalau kita sebagai anak muda itu punya wawasan yang luas. Kalau kita kan ini Bujang Gadis Palembang kan yang pasti wawasan tentang pariwisata udah pasti harus punya gitu. Tapi kan wawasan umum secara luas itu seberapa penting sih kita supaya tahu juga nih info-info terbaru dan lain sebagainya. Kalau dari lo sih emang benar-benar penting kan Kak. Karena kami di Bujang Gadis Palembang ini bukan hanya sekedar mengetahui tentang pariwisata Kak. Jadi kita tuh benar-benar dituntut untuk mengetahui wawasan yang luas. Jadi menurut itu benar-benar kami tuh wawasan yang luas tuh harus sangat penting Kak. Jadi kita tuh harus tahu juga isu-isu terkini, terus tuh yang terjadi sekarang atau gimana kan Kak. Jadi karena menurut Leo itu tuh juga nanti kan takutnya misal nanti ketemu di jalan, misal ditanya orang, kita kan nggak tahu ya, kan kita kan malu kan Kak sebagai nanti ini Bujang Palembang, ini Gadis Palembang, nggak tahu apa-apa gitu. Jadi jangan sampai ya. Iya, jangan sampai. Jadi benar-benar wawasan yang luas itu emang penting sih Kak, kalau menurut Leo. Kalau menurut Leo itu. Nah, kalau dari Tasya sendiri nih, ini kan artinya penting juga pasti penting juga. Gimana sih caranya kalau kamu untuk update info-info terkini supaya memang benar-benar anak muda sekarang memang punya wawasan yang luas gitu. Harus aktif di sosial media sih Kak. Yang kita tahu sekarang kan untuk isu-isu tuh pasti langsung muncul tuh Kak di sosial media tuh. Jadi untuk kita mengetahui wawasan yang luas itu bagi Tasya tuh harus pahami dulu Kak apa isi dari permasalahan tersebut. Jadi kan untuk apalagi kami sebagai Bujang Gadis Palembang tuh misal kayak kata Lia tadi ketemu orang di jalan ditanya ini ntar kami nggak tahu kan. Yang malu bukan cuma kami sendiri tapi apa yang kami pakai ini akan menjadi malu juga Kak nantinya. Jadi untuk Tasya penting banget sih tahu pengetahuan umum dan wawasan yang luas. Apalagi tentang isu-isu yang ada di kota Palembang Kak. Oke, jadi memang benar-benar namanya Bujang Gadis Palembang itu merepresentasikan anak-anak muda ya, tidak hanya merepresentasikan dinas atau pemerintah saja, khususnya di bidang pariwisata, tapi juga harus punya basic knowledge yang baik gitu. Nah, kalau kalian nih, ini kan 1 tahun ke depan bekerja sama ya,
artinya bekerja sama dengan dinas pemerintah, dengan yayasan tadi, dan juga dengan teman-teman gitu kan. Teman-teman kalian ini kan ada 15 pasang ya kalian? Iya, Ada 15 pasang, ada 30 orang. Gimana caranya supaya memang benar-benar nanti kerjasama kalian itu bisa maksimal? Karena kan membangun relasi tadi nggak usah jauh-jauh dulu, tapi sama teman-teman yang di internal juga bisa gitu, juga harus. Nah itu gimana tuh kalau Leo? Kalau dari Leo sih kan orangnya, Leo ini termasuk orang extrovert ya. Waduh, jadi benar-benar asik tapi ya artinya. Iya. Jadi kalau untuk teman-teman tuh ya yang pastinya mendekatkan diri dulu sama teman-teman, mungkin diajak nongkrong, diajak kumpul, terus tuh, jadi benar-benar kedekatan kami tuh terus terikat Kak, silaturahmi kami tuh. Jadi menurut Leo bagaimana cara membangun itu tuh ya caranya ngerangkul teman-teman gitu Kak. Walaupun mungkin kita tuh beda-beda jauh-jauh rumahnya, tapi ya walaupun itu bukan berarti kita tuh harus nggak ada jalin silaturahmi. Iya benar. Jadi mungkin itu aja sih kayak ngerangkul sih. Merangkul ya, merangkul itu artinya yang paling utama. Nah kalau dari Tasya nih, tugasnya seorang gadis ini kan juga berat tadi ya, tidak hanya ke eksternal tapi juga di internalnya. Kalian sendiri itu juga harus gitu, gimana tuh? Kalau untuk Tasya sih mengakrabkan diri sama, terutama sama yang gadis sih Kak. Karena kalau untuk ke bujang itu pastinya ada batas kan. Kalau untuk sama gadis, ya saling rangkul aja Kak. Kan sebagai gadis kan lebih mudah untuk saling ikat dan saling berbincang-bincang kan. Apalagi kalau cerita-cerita tentang ini itu kan Kak. Jadi buat Tasya sih lebih merangkul, dan kalau misalnya ini tolong dong, dimintain tolong tuh gercep gitu Kak. Jadi untuk mendekatkan mereka menilai Tasya tuh, oh si Tasya nih gercep nih, berarti bisa untuk kerjasama yang baik. Jadi mereka tuh bisa nilai sendiri sih Kak untuk cara kami mendekatkan diri kami dengan mereka. Diri, terus juga respon ya, dari responnya dari Leo dan juga Tasya ke orang lain itu kan juga dinilai artinya gitu kan, supaya orang lain juga bisa nyaman nih sama kita gitu. Nah kalian sebagai Bujang Gadis Palembang, artinya ini kan kalian sekarang sudah punya lifestyle-nya tersendiri ya, lifestyle-nya tersendiri, gaya hidupnya tersendiri. Bukan yang artinya tadi saya setuju tuh sama Tasya bilang bahwa Bujang Gadis ini harus elegan, bukan yang elegan semuanya itu yang harus serba mahal dan lain sebagainya, tapi performance-nya secara keseluruhan dari attitude-nya gitu kan. Dan kamu sekarang sudah menjalani nih lifestyle ini gitu kan ya. Apa sih kira-kira sebenarnya pesan khususnya nih ya untuk teman-teman di rumah gitu yang mau juga membangkitkan semangat, membangkitkan potensi supaya bisa juga nih jadi Leo dan juga jadi Tasya di tahun-tahun selanjutnya gitu. Kalau dari Leo sih mungkin sedikit motivasi kayak untuk teman-teman. Banyak juga nggak apa-apa biar semakin termotivasi. Lebih ke quote sih sebenarnya Kak. Jadi masa depan itu milik mereka yang mempersiapkan hari ini Kak. Jadi kalau teman-teman semuanya ingin masa depan yang cerah, jadi siapkanlah dari sekarang. Karena kan kalau kita ngelakuin sesuatu yang baik itu hasilnya juga baik. Dan juga kalau kita pengen hasilnya yang besar, usahanya juga besar. Dan yang paling itu jangan lupa duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Waduh, duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Iya benar. Itu yang dipegang teguh sama Leo ya sampai sekarang. Itu termasuk moto hidup Leo juga dari SMA. Oh, moto hidup sampai sekarang masih nih dari SMA. Wah, konsisten juga ya. Nerapin itu sih. Dan apa yang Leo rasakan ketika menerapkan 4 kunci kata tadi? Karena kan kalau kita usaha doang Kak ya, nggak ada doa itu sebenarnya sia-sia ya. Sia-sia. Jadi kita tuh benar-benar harus doa, usaha, harus benar-benar ya maksimal kan. Kadang juga orang tuh udah usaha maksimal aja nggak dapet, apalagi cuma doa aja. Jadi benar-benar balance gitu Kak, harus menjadi pelengkap. Jadi ya untuk selama ini sih benar-benar Leo terapkan untuk doa, usaha juga dan menyiapkan segalanya dari sekarang. Betul. Jadi seperti itu sih Kak. Oke, nah terakhir kalau dari Tasya nih supaya teman-teman pemirsa di rumah khususnya yang sama seperti kalian generasi Z gitu ya, supaya lebih termotivasi lagi untuk bisa menggali potensi diri. Kalau dari Tasya sih move on sih Kak. Move on, jangan cuman ini ya, kita percintaan aja yang move on ya. Jangan berlarut sama kegagalan sih Kak. Kebanyakan anak-anak yang sekarang itu kegagalan tuh dijadiin kayak aku udah gagal nih, jadi buat apa terpuruk lagi? Ya, iya biasanya. benar Kak. Banyak yang kayak ngerasa kegagalan itu sudah stuck di situ aja. Itu malah kayak membunuh rasa kepercayaan diri kita Kak. Jadi menurut saya tuh move on. Gimana kita meningkatkan value diri kita, branding diri kita, itu tuh sangat berguna banget untuk masa depan kita nantinya. Jadi jangan terlalu terpuruk untuk
terlalu terbunuh dalam masa lalu, kegagalan itu. Karena pastinya kan setelah kegagalan kita bisa mendapatkan kesuksesan gitu. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda gitu. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak akan tahu gitu kan seperti apa, dan nggak punya prosesnya, itulah sebenarnya yang menambah value kita sebagai anak muda gitu. Terima kasih Tasya dan juga Leo, Gadis dan juga Bujang Palembang tahun 2024. Salam untuk teman-teman semua ya, selamat bertugas pastinya. Dan pemirsa, inilah akhir perbincangan kami dalam Bincang Lifestyle hari ini. Akhir kata saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.